Halo kawan semua, kali ini Vin Podcast ingin membagikan cerita dari teman saya yang bernama Mirza. Yuk, mari kita dengarkan. Halo teman-teman, nama gue Mirza. Gue anak Pamulang. Gue pengen cerita kisah gue waktu ketemu setan di Gunung Gede, Pangrango. Jadi waktu itu ceritanya gue naik gunung bertiga, gue sama teman gue, namanya Sandy sama Bano. Kejadian ini sekitar tahun 2001, 2002, udah lama banget sih. Dulu gue emang sering naik gunung gitu, dan biasanya gue emang ramean, berenam, bertujuh. Nah kemarin itu tumben-tumbenan temen gue ngajaknya cuma bertiga gitu doang, terus bertiga doang. Setelah itu kan gue berangkat tuh waktu itu ke Cibodas, pendakian lewat Cibodas. Nah setelah itu kan gue naik gunung bertiga. Kondisinya dulu Gunung Gede itu masih sepi banget kan, gak kayak sekarang rame banget anak-anak ABG gitu, jadi masih sepi. Yang naik gunung tuh biasanya orang-orang pecinta alam doang. Jarang banget anak SMA, biasanya mahasiswa kayak gitu, pecinta alam. Terus pas gue naik itu kan gue ngerasain capek banget ya waktu itu ya. Gue haus gitu kan karena udah naik ngedaki gitu, bawa carrier. Gue waktu itu carrier gue 80 liter, kecapean. Nah kebetulan temen gue emang yang megang bawa minuman tuh, temen gue gitu yang bawa minuman air putih gitu, stok. Saat itu di carrier temen gue itu sebelah kiri minyak tanah, sebelah kanan air putih gitu, di botol yang sama. Nah saat gue kecapean itu gue sangkain itu air putih yang sebelah kiri juga gitu. Pas gue kecapean, gue ambil dari carrier temen gue itu. Gue capek banget, gue gituin, gue tenggek. Pas udah keteguk 2 kali, blek ya kan, 2 kali 3 kali gitu, gue lupa. Terus baru sadar gue kalau itu udah itu minyak tanah. Langsung gue muntahin, tapi kan udah ada yang ketelan kan. Nah gara-gara itu tuh gue pas sejak keminum minyak tanah itu, gue kayak kentut, kencing, terus kayak gitu, bunyi kayak gitu tuh dari mulut, berasa kayak bau minyak tanah gitu. Terus gue jadi sering mules tuh gara-gara minyak tanah itu tuh kan, keminum. Nah, gue jadi sakit karena mencret mulu, gue jadi sering buang air besar gitu kan. Nah setelah itu karena kondisi gue udah mulai buang air besar mulu, nggak memungkinkan untuk naik terus ya kan, lemes kan gue buang air besar mulu. Akhirnya diputuskan lah, daripada kejadian kenapa-napa mendingan pulang, turun lagi. Nah pada saat gue pengen turun itu gue mules lagi gitu kan, mulus mulu, baru jalan dikit mulus. Nah pas pada saat turun kayak gitu, pas gue udah nggak kuat nahan mulesnya, gue langsung nyuruh temen gue, lu turun duluan deh, gue pengen buang air besar dulu. Karena gue udah gak kuat, gue sembarangan aja tuh buang air besar. Kondisinya tuh malam kan, turunnya tuh pas gue buang air besar ya kan, depan gue di atas pohon tuh muncul tuh setan tuh. Gue nggak tahu persis bentuknya kayak gimana, karena gue sebentar doang gue ngeliatnya saking ketakutannya gitu. Terus gue ngeliat kayak gitu ya kan, yang pasti sih kayak hitam, yang kelihatan tuh matanya doang gitu, serem banget sumpah, berbulu semua gitu. Tapi bukan monyet, gue tahu banget orang gede banget gitu ya kan, ngeliat ngototin gue. Akhirnya gue buru-buru pakai celana, gue ngibrit, gak sempet cuci tuh, gue belum sempet cebok ya kan, gue ngibrit, gue turun. Ya gue nggak bisa lari kenceng ya, cuman maksudnya gue jalan buru-buru gitu ya kan, saking gue ngerinya. Karena kan jalan setapak turunan gitu, kalau lari ya pasti jatuh lah. Nah setelah kayak gitu udah tuh gue
ngibrit temen gue nggak ketemu nih temen gue, ternyata nunggu di pos yang bawah waktu itu, pos yang setelah, jadi setiap di Gunung Gede itu ada kayak berapa kilo ada pos, ada berapa kilo ada pos gitu, pos-pos kosong gitu lah. Dia nunggu, temen gue tuh nunggu di pos yang terdekat. Pas gue turun, gue ngejar temen gue udah nunggu di situ. Gue ceritain gue kayak gini, akhirnya kita bertiga tetap memutuskan untuk turun terus gitu kan, takut jadi apa-apa. Akhirnya udah gue turun terus, tibalah gue di pos terakhir penjagaan. Di bawah tuh keluarlah tuh dari Gunung Gede tuh. Nah di Gunung Gede pas keluarnya itu kan Cibodas ya. Di Cibodas itu dulu ada kayak warung-warung kayak gitu namanya Mang Idi. Sekarang sih kayaknya masih ada, cuman kayaknya udah banyak gitu warung-warung gitu di yang dinginepin sama pencinta alam yang mau naik gunung. Udah rame deh. Kalau dulu sepi. Jadi yang tinggal di nginep di Mang Idi itu cuman ya berapa kelompok. Kalau sekarang udah rame banget Cibodas. Nah setelah gitu nginep turun terus kita nginep dulu di Mang Idi. Cuman selama pas udah sejak kejadian itu gue sering bengong, dan yang gue bingung tuh gue kalau bengong gue nggak paham gitu, maksudnya gue kayak kosong pikirannya kayak gitu. Diajak ngobrol gue diem aja, gue nggak sadar emang sampai gue sadar tuh pas di rumah gitu. Tapi semenjak gue sebelum nyampe rumah tuh gue bengong, diajak ngobrol bengong kayak gitu terus sampai gue pulangnya naik bis pun dimintain bayaran gue bengong sama kenek kayak. Jadi gue sering bengong, temen gue sih yang sering sadarin gue sadar kayak gitu. Nah yang gue bingung tuh gue katanya sih kayak diikutin gitu kata temen gue. Cuman lucunya gue kalau pas nyampe rumah udah gue hilang tuh, kayak bengong kayak gitu tuh udah nggak ada lagi gitu. Cuman kejadian itu sebentar ya dia nongolin wujudnya gitu. Cuman keinget banget gue, ngeri banget sumpah, merinding. Lu bayangin aja posisinya di gunung, hutan kiri kanan lu ya kan, ada jurang juga, terus juga sepi banget gunungnya itu, nggak kayak dulu nggak kayak sekarang gitu rame. Udah gitu malam-malam, wah ngeri banget sumpah, merinding gue kalau inget kejadian itu. Ya gue itu sih buat pengalaman deh pokoknya. Yang nanti ada teman-teman yang mau naik gunung ya, kalau mau buang air kecil atau buang air besar jangan sembarang misi aja gitu. Ya udah, gue sih cuma bisa berbagi itu ya ceritanya. Emang karena kejadiannya cuma singkat gitu. Oke, itu aja, sekian cerita dari gue. Terima kasih teman-teman semua yang udah mau dengar. Sekian cerita dari teman saya Mirza. Cerita ini nyata dan tidak ada rekayasa dari pihak manapun. Terima kasih.